Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel Dimas Dinar. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang 3 fase yang akan dilewati oleh remaja. Penasaran? Simak terus. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, jangan lupa subscribe dan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan nonton video ini. Jadi pembahasan kita kali ini adalah 3 fase yang akan dilalui oleh remaja atau yang akan dialami oleh remaja. Remaja itu adalah fase di mana perpindahan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Nah, remaja itu ada di tengah-tengahnya. Pada umumnya, fase remaja ini dimulai dari umur 14 tahun sampai menjelang nikah ya. Dari berdasarkan obrolan langsung lewat tante aku dan dari beberapa artikel yang kita baca itu, umur-umur remaja itu dimulai dari 14 tahun sampai yang terakhir kita baca tuh 24-25. Jadi katanya tuh, dan menurut tante aku tuh makin kesini tuh justru pendewasaan itu menurut umur ya, pendewasaan sifat seseorang itu kalau dari umur tuh sampai umur 25-26an lah ya, 25-26. Tapi kalau untuk sifat sendiri itu beda-beda ya. Ada yang tergantung orangnya sih. Ada yang emang dari awalnya udah berpikir dewasa, ada yang emang masih berpikirnya untuk bersenang-senang. Jadi fase yang pertama yang bakal kita bahas yaitu fase menuntut ilmu atau bersekolah. Nah, di fase ini tuh udah lazim ya kedengarannya kalau menuntut ilmu atau sekolah kayak gitu. Karena kan emang suatu kewajiban seorang anak juga untuk menuntut ilmu. Di fase ini itu seorang remaja itu diarahkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar bisa mempunyai bekal kedepannya seperti apa dan bagaimana, serta menambah ilmu di bidang akademis, life skill, wawasan, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sebenarnya di fase ini tuh mungkin gak terlalu berat ya, gak terlalu berat rintangannya ya. Mungkin permasalahannya cuman ibaratnya tugas, permasalahan-permasalahan kecil yang emang bisa kalian atasi sendiri. Kalau misalnya masa-masa kita nih yang kayak kelahiran 2001, 2002, 2003 ya 2001 sampai 2003 tuh transisinya kita ngerasainnya saat SMP, karena dari SMP itu kita nemuin yang maksudnya pacaran ya nggak pacaran, mulai terus berani mencoba-coba banyak yang coba-coba tuh dari SMP sampai yang ntar dewasa gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat dari apa ya kejadian nyatanya itu nyata zaman sekarang, bukan cuma apa ya, semakin kesini tuh zamannya kayaknya transisinya anak SD juga udah ngerasain ini ya, kayak puber. Kalau terlalu cepat mungkin ya. Kalau kita zaman aku juga banyak sih yang maksudnya waktu SD udah puber, kayak suaranya udah gede, terus yang cewek-cewek udah puber gitu, kayak udah dapet kah atau hal lain. Cuman kayaknya makin kesini tuh si pikiran coba-coba dan lain-lainnya tuh SD tuh kayak kelas 4, kelas 5 tuh udah banyak tahu hal-hal yang emang gak perlu tahu gitu mereka ya gitu. Fase yang pertama itu kan sekolah dan menuntut ilmu lah setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Jika kalian yang ada di fase ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan giat, jangan main-main lah. Di fase kedua itu adalah bekerja atau berkarir. Nah, dalam fase ini berhubungan dengan fase pertama, jika kamu mempunyai skill, mempunyai akademis, di sini tuh diuji lah skill kamu. Apakah kamu layak dijadikan sebagai pekerja? Karena kita tinggal di Indonesia dan pengalaman kita udah cari info lowongan kerja gitu. Di Indonesia itu mementingkan gelarnya. Maka dari itu balik lagi ke fase pertama, belajar dengan giat, sekolah setinggi mungkin. Karena beberapa perusahaan itu melihat dari gelarnya, minimal itu D3 loh. Jadi dari beberapa lowongan yang kita cari, misalnya ada satu perusahaan dia nerima tanpa minimal
minimal pendidikan ya. Misalnya normalnya aja kan kita normal belajar SMK, gitu. ya normal sampai 12 tahun, berarti kan pendidikan terakhir minimal SMA atau SMK. Nah, sedangkan perusahaan atau enggak ya perusahaan yang nerima SMA SMK itu rata-rata nerimanya harus ada pengalaman 2-3 tahun. 1-2 tahun pengalaman, 1-2 tahun, bahkan ada yang lebih. Sedangkan perusahaan yang nerima karyawan atau pegawai tanpa minimal pengalaman, jadi kayak nggak ada pengalaman pun nggak apa-apa, asal mereka harus D3, S1 dan seterusnya kayak gitu. Jadi balik lagi gitu ya, kalau kita mau maju, mau istilahnya mau dapat tempat yang bagus ya harus pendidikannya harus tinggi gitu. Intinya kalau kamu masih dalam fase yang pertama, belajarlah semaksimal mungkin yang kamu bisa, dobrak batas kamu sendiri. Emang faktanya di lapangan kan seperti itu. Memang ada yang lulusan SMA atau SMK paling sesuai sama misalkan SMK gitu jurusannya multimedia. Nah, mereka tuh nggak bisa kerja dengan sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu. Jadi lumayan agak susah juga. Maka dari itu, walaupun kalian lulusan SMK, kuliahlah minimal buat kehidupan ke depan kalian juga. Nah, di sini juga mental kalian itu diuji ya, karena kan makin bertambah usia, semakin tambah pemikiran, semakin matang pemikiran juga, banyak keinginan juga. Walaupun bersyukur, tapi kan emang manusia lah gitu, wajar punya keinginan tersendiri. Pengen apa. Nah, dengan adanya suka merasa kurang manusia tuh, jadi kayak ibaratnya udah sampai ke puncak, tapi ada kayak ada lagi tujuan selanjutnya. Nah, maka dari itu berpikirlah sebelum bertindak, jangan sampai kamu jatuh ke jalan yang salah gitu. Nah, lanjut ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu adalah berkeluarga. Setelah kamu mengalami fase pembelajaran, bekerja, pasti dong ada hasil dari pekerjaan, ada hasil yang kamu hasilin dari bekerja itu. Entah itu misalkan dalam bentuk investasi ataupun dalam bentuk uang. Pasti ada keinginan untuk berkeluarga kan. Nah, pada fase ini tuh kita balik lagi ke transisi kita dari remaja ke dewasa. Karena pada fase ini tuh remaja pada umumnya pemikirannya itu lebih matang dari sebelumnya. Jadi lebih kukuh lah dalam pendirian gitu. Nah, itulah 3 fase yang akan dialami oleh remaja. Menurut kamu bagaimana? Kalau emang kurang pembahasannya, main aja di bawah. Segitu dulu videonya dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga, oke? Dadah.